membahas tentang ada dua topik ya pada siang hari ini yang akan kita bahas, yaitu tentang malnutrisi dan yang kedua tentang obesitas ya. Perlu kalian ketahui ada beberapa permasalahan yang terkait dengan masalah gizi di Indonesia, yaitu antara lain ada defisiensi vitamin A, defisiensi yodium, ya, kemudian disnutrisi. Nah, disnutrisi ini termasuk malnutrisi dan satu lagi obesitas, ya. Itu termasuk dalam bab disnutrisi. Kemudian satu lagi ada permasalahan gizi yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini selain defisiensi yodium dan defisiensi vitamin A dan disnutrisi, yaitu stunting. Stunting menunjukkan adanya defisiensi atau malnutrisi dalam jangka waktu yang panjang pada anak usia antara 0 sampai 5 tahun, ya. Nah, pada siang hari ini kita fokus pada malnutrisi dan obesitas. Jadi sebelum kita membahas apa itu malnutrisi, bagaimana cara mendiagnosisnya, maka kita harus belajar tentang, mau tidak mau kita harus membahas dulu tentang antropometri. Ya, antropometri ini adalah sebagai sarana pemantauan laju pertumbuhan. Antropometri itu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya untuk mengukur dimensi tubuh, ya, mengukur indikator-indikator yang terkait dengan status nutrisi seorang anak. Ya, salah satunya adalah sebagai sarana pemantauan laju pertumbuhan anak. Laju pertumbuhan itu kecepatan pertumbuhan. Ya, kecepatan pertumbuhan itu misalkan bulan ini berat badannya 10 kilo, tinggi badannya 90 cm gitu ya. Kemudian bulan depan tinggi badannya dari 90 menjadi 100 cm, berat badannya dari 10 kilo menjadi 11 kilo. Nah, itu lajunya seperti itu, ya. Ada penambahan. Perubahan antropometri yang tidak sesuai usia merupakan indikator gangguan pertumbuhan. Jadi ada gap antara usia secara kronologis dengan hasil antropometri. Ya, itu namanya malnutrisi. Ya, ada gap itu maksudnya kurang, ya, di bawah standar. Hasil antropometrinya di bawah standar, standarnya berdasarkan. Nah, interpretasi antropometri, jadi dalam rangka menilai status nutrisi atau status gizi seorang anak, itu akan dilakukan pengukuran antropometri atau dimensi tubuh, di mana nanti di situ akan dilakukan interpretasi dari hasil pengukuran tadi, ya. Nah, parameternya apa saja yang diukur? Itu pertama kali tentu usia. Usia itu ada dua, ya, usia kronologis dan usia koreksi. Kalau usia kronologis itu sama dengan selisih antara tanggal di mana bayi ini dilahirkan dengan tanggal sekarang, tanggal dilakukan pengukuran. Ya, itu namanya umur koreksi. Jadi ya, umur kronologis. Ya, tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir itu. Ya. Kemudian ada lagi istilah umur koreksi. Umur koreksi ini hanya berlaku untuk bayi yang lahir prematur, ya. Bayi yang lahir prematur yang usianya kurang dari 2 tahun. Ya, saya ulangi. Umur koreksi hanya berlaku untuk satu, umur kurang dari 2 tahun. Dua, ada riwayat lahir prematur. Jadi kalau prematurnya misalkan kurang 4 bulan, ya, kurang 2 bulan misalkan, ya, mestinya 9 bulan, hamil, ini 7 bulan sudah
lahir, maka dia defisit 2 bulan dalam kandungan. Oleh karena itu nanti usianya sekarang, usia kronologisnya sekarang itu dikurangi 2 bulan. Ya, itu namanya umur koreksi. Umur koreksi ini diperlukan pada saat kita menilai status perkembangan seorang bayi di bawah umur 2 tahun. Ya. Oke. Parameter yang kedua setelah umur adalah berat badan. Berat badan ini caranya dilakukan penimbangan. Penimbangannya harus diperhatikan alatnya harus benar, nanti ada gambarnya. Yang direkomendasi oleh WHO, oleh Depkes itu hanya ada 2 alat, yaitu alat timbangan yang berupa digital, ya, sama alat timbangan yang namanya dajin yang digantung, yang biasa dipakai posyandu, itu namanya dajin, ya. Kemudian yang kedua yaitu antropometri yang tinggi badan. Yang ketiga ya, umur. Yang pertama umur, yang kedua berat badan, yang ketiga tinggi badan. Tinggi badan ini bisa diukur dengan berdiri, namanya tinggi badan, atau diukur dengan anak tidur, yaitu namanya panjang badan. Kapan dilakukan pengukuran panjang badan, kapan dilakukan pengukuran tinggi badan? Kalau panjang badan hanya digunakan untuk anak di bawah usia 2 tahun, ya, atau anak yang karena sakitnya tidak bisa berdiri, ya. Saya ulangi. Jadi idealnya mengukur tinggi badan itu dengan posisi anak berdiri. Tapi ada perkecualian, bisa dilakukan dengan tiduran, dengan anaknya berbaring, ya. Tapi harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama usia kurang dari 2 tahun. Kemudian syarat kedua tinggi badan, ya, boleh dilakukan dengan berbaring. Yang ketiga, anaknya karena penyakitnya pasien tidak bisa berdiri, misalkan kesadaran menurun atau koma dan lain-lain, atau pada pasien cerebral palsy tidak bisa berdiri, itu dilakukan dengan berbaring, ya, namanya panjang badan. Nah, itu kemudian lingkar kepala. Nanti lingkar kepala ada caranya, ada gambarnya, ya. Itu yang salah satu 4 sama lingkar lengan atas, tapi lingkar lengan atas sudah jarang digunakan. Yang paling penting ya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, umur. Itu aja yang menilai antropometri. Nah, sekarang interpretasinya. Interpretasinya ada beberapa jenis, yaitu parameter berat badan per umur. Jadi nanti dilakukan penilaian bagaimana berat badannya terhadap umurnya. Nah, ternyata parameter berat badan per umur itu tidak menggambarkan masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut. Ya, saya ulangi, parameter berat badan per umur itu tidak menggambarkan masalah gizi, masalah kecukupan nutrisi anak, baik itu yang sifatnya akut maupun yang kronis. Ya. Berat badan per umur berat badan per umur rendah bisa karena pendek, masalah gizi kronis atau sedang sakit, ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa apa sih sebenarnya perbedaan antara berat badan dan tinggi badan. Mengapa sih kita harus mengukur keduanya? Jadi kalau berat badan itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi pada saat ini dan kondisi kesehatan di anak. Ya. Jadi misalkan gini. Bentar ya, saya minta waktu sebentar ya.
Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Ya. Saya lanjutkan. Jadi, seorang anak pada hari ini tidak ada keluhan, hanya untuk bikin check up saja. Ya, ternyata si anak ini umur tahun, ya pada hari ini diukur berat badannya itu 10 kilo, tinggi badannya 90 cm. Ya, kemudian 2 minggu kemudian pasien ini datang dengan keluhan utama mencret, disertai muntah, disertai panas. Ya, ketika keluhan tadi sudah berlangsung 4 hari ini. Nah, pertanyaan saya, bisakah berat badannya turun dari 10 kilo? Mungkinkah berat badannya ini menjadi katakanlah 9,5 kilogram? 2 minggu yang lalu, padahal sekarang berat badannya 10 kilo. Mungkin enggak? Halo? Kok ada yang jawab? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Halo? Terdengar, Dokter. Ya, Dok. Mungkinkah seorang anak yang berat badannya 10 kilo, kemudian 2 minggu kemudian sakit, diare, muntah, panas, berat badannya jadi turun? Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Sangat mungkin ya, karena banyaknya yang keluar lewat diare sama muntahnya, dan ditambah ada febris dan sebagainya, mungkin dehidrasi. Nah, mungkin sangat mungkin berat badannya turun. Nah, bagaimana dengan tinggi badannya? Apakah yang hari ini diberikan tinggi badannya 90 cm, kemudian 2 minggu lagi kontrol diare, dehidrasi, apakah mungkin tinggi badannya menjadi berkurang dari 90 katakanlah menjadi 88 gitu, apakah mungkin? Tidak mungkin, Dok. Tidak, Dok. Ya, artinya apa? Artinya bahwa berat badan itu ada yang menyebut sifatnya akut. Ya, akut itu karena sangat dipengaruhi oleh faktor nutrisi jangka pendek dan juga kondisi anak, sakit apa enggak. Ya, jangan panjang badan itu bersifat kronis, jangka panjang, gitu ya. Jadi kalau kalian tahu tentang stunting itu kondisi anak di mana tinggi badannya di bawah rata-rata, ya, itu menunjukkan bahwa asupan nutrisinya, ya, itu mengalami defisiensi dalam jangka waktu yang lama. Ya, itu ya penalarannya ya. Jadi bedanya tinggi badan dan berat badan secara antropometris seperti itu. Nah, saya lanjutkan kembali ke PowerPoint. Ya, jadi berat badan berumur itu ternyata tidak menggambarkan apa-apa. Jadi cuma kalian menilai status gizi dari berat badan berumur. Ya, bagaimana dengan tinggi badan berumur? Tinggi badan berumur ternyata menggambarkan masalah gizi yang sifatnya kronis. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, ternyata tinggi badan berumur itu masih bisa dipakai. Ya, tapi itu menggambarkan masalah gizi, masalah nutrisi yang dalam jangka panjang. Ya. Bagaimana dengan parameter BB per TB, ya, berat badan per tinggi badan? Ternyata menggambarkan masalah
pertama lebih pada tren, ya. Tren itu dari waktu ke waktu gimana penurunannya, gimana peningkatannya, gimana trennya, naik apa turun, atau statis, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang monitoring pertumbuhan anak. Kapan harus dilakukan? Itu harus dilakukan secara rutin dan berkala, ya, sebagai screening kondisi kesehatan dan gizi anak. Ya, ada kalanya ada beberapa penyakit yang tidak memberikan gejala, hanya memberikan gejala berat badan sedikit naik. Nah, seperti misalkan TBC, ya, pada bulan-bulan pertama itu tidak menunjukkan gejala apa-apa, hanya penurunan berat badan. Nah, pada petugas kesehatan yang ini kok berat badannya turun, ya, 3 bulan ini tidak naik-naik, cenderung turun. Nah, itu nanti akan dikonsultasi ke dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan screening TBC, screening penyakit jantung bawaan, ternyata ketemu. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Kemudian deteksi dini adanya gangguan pertumbuhan, sehingga kalau deteksinya itu ditemukan sedini mungkin, maka intervensi yang dilakukan oleh petugas kesehatan, ya, oleh perawat, oleh bidan, oleh dokter umum, dokter spesialis, ya, ayo tingkatkan asupan makanannya, ada kesulitan apa dan lain sebagainya. Ya, dilakukan pendekatan sehingga didapatkanlah solusi untuk bagaimana caranya supaya berat badannya ini bisa naik atau paling tidak semakin turun. Ya. Nah, bagaimana apa yang harus digunakan, ya? Itu ABCD yang tadi saya jelaskan, ya. BB per umur, berat badan per tinggi badan per umur, lingkar kepala dibandingkan dengan umur. Lingkar kepala, ya. Nah, pemeriksaan lingkar kepala ini yang paling bagus dilakukan pada anak-anak umur 0 sampai 2 tahun. Ya. Nah, apa yang digunakan? Jadi kok Dr. PR kok selalu membahas parameter BB per umur, TB per umur. Ini maksudnya apa? Yang menggunakan standar mana? Nah, ternyata yang digunakan itu ada 2 standar, ya, yaitu standar WHO, ya, WHO 2006, ya, untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun. Sedangkan anak-anak lebih dari 5 tahun menggunakan grafik CDC, di mana grafik CDC ini dibuat tahun ini. Ya, saya ulangi, grafik pertumbuhan atau growth chart itu ada 2 yang digunakan di Indonesia, jadi seluruh dunia, ya. Itu yang WHO tahun 2006, itu yang untuk anak usia kurang dari 5 tahun. Sedangkan anak yang lebih dari kalau yang WHO untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, sedangkan yang lebih dari 5 tahun menggunakan CDC tahun 2000. Coba nanti kalian saya kasih tugas browsing, ya, dengan keyword growth chart WHO 2006 CDC 2000, nanti akan keluar. Silakan di-download untuk bekal kalian nanti, ya, pada saat bertugas di puskesmas ataupun di wilayah-wilayah yang jauh dari kota, ya, di wilayah rural, ya. Kemudian menggunakan juga pemeriksaan fisik dan laboratorium dan recall. Nah, contoh growth chart, ya, yang saya maksud tadi. Gambar yang sebelah kiri yang warnanya biru itu growth dari WHO, ya. Jadi growth chart dari WHO ini ada yang warna biru, ada yang warna merah. Yang warna merah untuk girls, yang warna biru untuk boys, ya, untuk anak laki-laki. Jadi tidak selalu dibedakan kelamin, ya. Yang ini coba kita lihat judulnya. Mohon maaf.
Ya. Jadi kedua itu ya, atas bawah itu adalah kurca dari WHO. Karena warnanya biru berarti ini untuk laki-laki ya. Ini apa ini? Berat badan, tinggi badan ternyata. Itu coba kalian lihat, kalian amati. Itu grafik itu kan ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal, ya. Yang sumbu horizontal, ya. Sedangkan yang di bawah itu menunjukkan tinggi badan. Sedangkan yang di vertikal, yang sebelah kiri itu berat badan. Jadi tinggal ngepaskan aja, namanya plotting. Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, sudah di plotting sudah bisa. Ya, sama dengan yang kanan itu yang dari WHO. Ya, yang kanan agak lebih rumit, ya, lebih rumit penggunaannya, cuma harus teliti saja. Ya, jadi itu maksudnya ada kok banyak grafik, kok banyak garisnya. Nah, itu garisnya namanya garis persentil. Jadi ada angkanya nanti di ujungnya. Garis-garis grafiknya itu ada persentil ke 25, ke 50, ke 75, ke 90, dan 99 persentilnya. Ya, ini harus diperhatikan. Ini lagi, bentar ya. Masih mendengar saya ya ini ya. Nah, sekarang kita sampai sini nih. Nah, ini khusus untuk grafik yang dari WHO yang sebelah kiri tadi. Itu ada istilah Z-score. Ya, tergantung ada di mana plottingnya tadi. Ya, ada di grafik sebelah mana. Min 1, min 2, atau min 3, atau positif 1, positif 2, atau positif 3. Ini semuanya menunjukkan standar deviasi. Ya, ada ininya, ada tabelnya, ya. Kalau BB berumur, kalau minus di bawah minus min 2 SD, berarti BB-nya rendah, ya, BB berumur. Atau kalau di bawah minus 3, BB sangat rendah. Ya, tapi yang kita pakai, yang saya lingkari itu, kalau BB per TB, itu coba dilihat. Lingkari yang paling bawah, coba dilihat. Nah, itu yang kalau BB per TB, berat badan per tinggi badan, di bawah nilai minus 3 standar deviasi. Itu namanya sisi buruk, disebut sisi buruk. Ya. Kalau antara minus 2 dan minus 3, maka itu layak disebut sisi kurang. Ya, sisi buruk versus sisi buruk. Nah, kemudian kalian lihat, kalau berat badan per tinggi badan sampai 100, antara positif 3, ya, positif 3 standar deviasi atau lebih, maka itu disebut obesitas. Ya, dia hanya main plotting dan kemudian dilihat ada di standar deviasi yang keberapa, tinggal interpretasi, ya, gampang, ya. Nah, yang saya jelaskan tadi yang grafik WHO itu ada 2 versi, ya, yang bentuknya grafik yang seperti saya lihatkan, atau yang berbentuk tabel. Ya, kalau tabel lebih sederhana lagi,
ya. Coba nanti kalian browsing ya. Good Chart WHO tahun 2006. Nanti akan keluar. Iya, Ya, versi yang grafiknya maupun yang versi tabel. Nah, ini adalah cara untuk memeriksa tinggi badan dan panjang badan. Ya, kalian lihat yang sebelah kiri itu pemeriksaan panjang badan pada bayi. Caranya tadi apa? Yang panjang badan usia kurang dari 2 tahun atau panjang badannya di bawah 80 cm. Harus menggunakan pengukuran panjang badan, menggunakan alat ukur namanya infantometer. Ya, untuk panjang badan, ya, bayi terlentang dan diukur panjangnya menggunakan alat khusus namanya infantometer. Ya. Nah, pada pemeriksaan panjang badan ini harus dilakukan minimal oleh 2 petugas. Kok 2 jawab? Iya, harus 2, tidak boleh 1. Ya. Jadi petugas yang kedua, petugas yang asisten itu memegangi kepala bayi. Kenapa kepala bayi harus dipegangi? Karena ubun-ubunnya, karena puncak kepala yang bagian yang paling atas dari kepala itu harus menyentuh dinding, menyentuh dinding yang mistar 0, ya, mistar 0. Kemudian yang mistar yang digerakkan ini digerakkan oleh orang kedua sampai ketemu berapa tinggi badan. Ya, jadi cukup mudah. Kemudian yang pengukuran tinggi badan itu anak berdiri di samping mistarnya, di depan mistarnya. Nah, pada saat berdiri ini coba kalian lihat, nanti juga kalian terapkan ya, cara dia berdiri yang benar, ya, untuk diukur tinggi badan. Ya. Yang pertama harus ada bagian-bagian tertentu, yang harus dinding, ya, menyentuh dinding. Bentar, saya jelaskan dulu, ini penting. Nah, saya harus tampilkan ini. Nah, jadi yang ini orang pertama memegang kepala bayi, ya. Puncak kepala bayi harus nempel di mistar angka 6 ini. Kemudian orang kedua ini memegang lutut bayi supaya tidak nekuk, ya, sambil kakinya ini harus harus 90 derajat, ya, sendinya ini, sendi ankle tadi namanya. Ini harus 90 derajat. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan tinggi badan di mana anak harus berdiri, itu harus ada bagian-bagian tertentu yang harus nempel ke dinding. Bagian apa itu? 1, tumitnya harus nempel. Kedua, bokongnya harus nempel. Ketiga, pundaknya harus nempel juga. Yang terakhir, kepala bagian belakang. Occipitalnya ini harus nempel ke tembok. Ya. Baru dilakukan pengukuran. Nah, petugas yang mengukur ini, itu matanya harus sejajar dengan atasnya ini, harus bagian mata petugas ini harus sejajar dengan bagian atas dari rambut pasien, ya. Dan begitu bisa diukur panjang badan secara objektif, ya. Itu. Sebentar ya. Nah, ini adalah timbangan Dagin yang saya jelaskan tadi, ya. Ini bisa dipakai. Ini ada syarat-syaratnya, ya. Nanti bisa kalian belajar sendiri. Ini. Jadi kalau di posyandu ini harus benar-benar diterapkan. Di posyandu pakai ini.
sebagian besar. Nah, timbangan ini, timbangan injak orang dewasa ini tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk digunakan, ya. Oke, ini adalah KMS, ya. Ini sudah tahu semua ini KMS. Bagaimana cara membaca atau menginterpretasikan KMS? Nah, yang gambar ini yang merah ini dikatakan pertumbuhannya terganggu. Mungkin ada yang bertanya, kok terganggu ya dok? Padahal ini kan trennya naik terus, ya. Memang kelihatannya sekilas pertumbuhannya ini, pola tumbuhnya ini bagus, naik terus. Tapi kalau kalian lihat posisi garisnya, posisi grafiknya, itu pertama-tama ada di hijau tua ini bagus, hijau tua ya. Lama-lama turun level sampai ke hijau muda. Nah, turun levelnya ini tidak boleh. Harusnya kalau dari awal di hijau tua, ini harus di hijau tua terus naiknya, gitu. Ya, kalau ini seolah-olah ya, kalau ini yang menilai misalkan kader kesehatan nilai normal itu masih wajar karena dia belum tahu. Tapi kalau tenaga kesehatan, orang tenaga medis atau tenaga perawat ya, menyatakan gambar ini dibilang normal, itu harus dipertanyakan karena ini tidak normal. Ya, ini terganggu karena ini asalnya juga hijau muda. Ya, jangan sampai nunggu gizi buruk baru dibawa ke dokter ya. Kalau sudah pas begini ini harus segera konsultasi. Nah, yang ini yang nomor 3 ini interpretasinya berat badannya tidak naik. Ya, sudah jelas ya, frontal ini tidak naiknya. Yang ini kan sebenarnya garis lurus ya, garis lurus. Apakah ini termasuk tetap atau tidak naik? Jawabannya ini termasuk berat badan kategori tidak naik. Kenapa kok dibilang tidak naik? Karena ini sejajar ya, garis lurus ya. Jadi kelihatannya tetap, tapi ini sesungguhnya ini termasuk tidak naik, tanda-tanda bahaya ya. Kalau yang ini yang gambar 5 ini adalah apa ini? Oh ya, ini maksudnya gini, ini kelihatannya naik, ini sama dengan versi. Nah, versinya ini dibuat ekstrim kayak gini bulanannya. Kenapa ya ini tidak naik? Karena ini loh, ini yang mulanya ada di hijau, pulpennya ini ya ada di hijau kok pulpen garis hitam ini ya mula-mula ada di hijau ini ya, tapi kemudian stagnan ya, akhirnya turun zona yang hijau muda, tidak boleh ya. Nah, ini adalah gambar cara mengukur lingkar lengan atas, mengukur lingkar kepala ya. Lingkar kepala ini penting, kenapa? Karena nanti tujuannya untuk memprediksi bagaimana pertumbuhan jaringan otaknya, ya. Apakah ada kelainan di tengkoraknya dan lain sebagainya. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang merugikan dari segi pertumbuhan otaknya. Maka pada kondisi mikrosefali, ya, itu sangat-sangat tidak memungkinkan otak untuk berkembang karena bentuk kepalanya yang kecil atau yang suturannya menutup belum waktunya, ya. Harusnya menutup umur 8 bulan misalkan, umur 2 bulan sudah nutup. Nah, itu bahaya karena kepalanya akan tidak proporsional, ya, nanti akan kecil, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah form untuk grafik untuk lingkar kepala, ya, yang garis horizontal bawah ini menunjukkan umur dalam bulan, kemudian yang sebelah kanan itu dalam tahun, kemudian yang ini yang
laki-laki, satu yang untuk perempuan ya grafiknya ya. Caranya tinggal plotting saja, plotting tinggi badannya berapa, umurnya berapa, lingkar kepalanya berapa, kemudian di plotting saja. Plotnya di mana ya? Kalau di area yang hijau ya itu masih bagus, itu maksudnya termosefali ya. Kalau plotting kita ya setelah mengukur lingkar kepala itu ada di atas area hijau, maka kita namakan makrosefali. Ya. Kalau plotting kita ya berat badan per umur itu ada di zona di bawah garis hijau ya di sini di atas sini, maka itu namanya mikrosefali. Kalau di area atas ini namanya makrosefali. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan, saya tunggu ada pertanyaan. Kalau ada saya lanjutkan. Lanjut dok, lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang kapan monitoring pertumbuhan dilakukan? Sesuaikan dengan di posyandu tadi. Kemudian lebih sering pada anak yang berisiko mengalami problem pertumbuhan, ya, seperti bayi prematur, bayi BLR, dan sebagainya. Untuk di bawah usia 6 bulan, selanjutnya setiap bulan. Ya, saya ulangi. Umur 0 sampai umur 6 bulan itu usia 2 dan 6 minggu, selanjutnya setiap bulan. Usia 6 sampai 12 bulan tiap 2 bulan sekali. Usia 1 sampai 2 tahun tiap 3 bulan sekali, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang penentuan status gizi untuk anak di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun tadi kan menggunakan grafik dari WHO tahun 2006 ya, di mana penggunaan grafiknya ini sangat simpel, sangat sederhana, sehingga orang tua baik itu kader kesehatan desa, petugas puskesmas, bahkan guru TK atau orang tua sendiri bisa melakukannya ya, mengingat pengukurannya tidak sulit ya. Nah, bagaimana dengan pengukuran suhu di atas pada anak-anak di atas usia 5 tahun? Bentar ya. Bentar. Ini suara saya bisa didengar ya? Halo? Halo? Terdengar, dokter? Ya, Pak. Oke, bentar. Saya butuh waktu, bentar. Nah, untuk anak usia 5 tahun atau lebih menggunakan grafik NCHS tahun 2000 ya. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan saat ini. Ya, setelah itu menghitung umurnya. Setelah itu di plotting. Jadi pada grafiknya itu di bagian kanan atas harus ditulis nama pasien, tanggal lahirnya, sama tanggal pengukurannya, wajib ditulis. Ya, kemudian setelah melakukan pengukuran. Halo, kenapa kok ada suara-suara ini?
Ya, pertama kali dilakukan adalah plotting tinggi badan. Ya, plotting tinggi badan. Bentar. Kemudian kalau sudah, ini enaknya kita lakukan praktek saja ya. Pada contoh. Bentar. Nah, ini anak laki-laki. Contohnya ini anak laki-laki usia 6 tahun ya dengan berat badan 17 ya 17 kilo 115 cm. Ya, maka yang diplotting bukan berat badannya. Ya. Oke, setelah tinggi badan tidak bisa. Bentar ya. Ini harusnya bisa ini kalau di PowerPoint ada garis-garis. Nah ini ya. Ini umur dan tinggi badan. Ini tinggi badan. Horizontal ke arah kanan. Kemudian sampai memotong ya, grafik 50. Grafik 50%. Juga 50 tadi, kemudian ditarik dari titik itu, ditarik garis tegak lurus, ya, vertikal ke bawah. Ke bawah terus sampai ketemu, ya, ketemu persentil ke 50 dari tinggi badan ini. Ya. Setelah itu baru kita lakukan, kita lihat, nah, tarik garis horizontal ke samping, ya, sampai ketahuan keluarlah angka berapa sih tinggi badannya. Ya. Saya ulangi ya. Nah, jadi yang diplotting pertama kali itu tinggi badannya, ya di sini. Kemudian ditarik garis vertikal. Nah, ditarik garis vertikal. Nah ini. Nah, ditarik garis vertikal ini, ya. Kemudian sampai menyentuh. Ini kan ada dua grafik ya. Yang ini grafik tinggi badan, satuannya sentimeter. Yang ini grafik berat badan. Ya, tinggi badannya dulu, ini. Nah, ini tinggi badannya ya 115. Halo? Halo? Ya, dokter. Lanjut ya. Tadi sempat putus. Iya, Pak. Benar. Ya, tetap. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini. Oke, kita mulai ya. Laki-laki umur 6 tahun, berat badan 17 kilo, 115. Nanti dengan menggunakan grafik ini, grafik
karena usianya ini di atas 5 tahun, maka kita menggunakan grafik yang dari NCHS tahun 2000. Ya, seperti ini. Seperti ini wujudnya, ya. Di mana kita dalam satu lapang pandang ini, dalam satu kertas ini, itu ada 2 grafik jadikan satu. Yang atas ini grafik tinggi badan, yang bawah grafik berat badan. Baik itu grafik tinggi badan maupun grafik berat badan, itu terdiri dari beberapa garis, beberapa grafik. Nah, itu artinya adalah persentil. Nah, ini saya besarkan. Nah, persentil. Ya, persentil 5, persentil 5, persentil 10, persentil 25, persentil 50. Ya. Yang kita pakai yang persentil 50. Oke? Oke ya. Yang pertama kali kita plotting adalah tinggi badan aktual. Artinya tinggi badan hasil dari pengukuranmu kali ini, hari ini. Oke? Karena tinggi badannya 115, kita masukkan. Nah, ini ya 115. Ini saya besarkan. Nah, sudah. Kemudian dari tinggi badan 115 itu tadi setelah di-plotting, tarik garis lurus ya, tegak lurus ke samping kanan ya. Harus tegak lurus ke samping kanan sampai menyentuh persentil 50 dari grafik berat badan, tinggi badan. Oke, kayak gini. Nah, ini. Nah, ya. Sehingga ketemulah titik potong antara tinggi badan dengan grafik persentil ke-50 dari tinggi badan. Ya. Setelah itu, titik potong itu nanti akan ditarik garis lurus, garis tegak lurus, ditarik garis ke bawah, ya, tegak lurus ke bawah dengan arah vertikal, sehingga akan menyentuh, nah kayak gini. Nah, ini sehingga akan menyentuh grafik persentil ke-50 dari grafik berat badan. Ini grafik berat badan, ya, persentil 50-nya yang tengah ini. Oke? Nah, ini adalah titik. Nah, ini. Nah, titik ini kita lihat berapa kilo. Nah, ketemulah angka berapa kilo ini? 20 ya. Apa artinya 20 kilo adalah 20 kilo adalah tinggi berat badan ideal pada anak laki-laki dengan tinggi badan 115. Ya, ketemu. Saya ulangi lagi ya. Tadi kan kita setelah mengotak-atik grafiknya dari NCHS ini ketemu angka 20 kilo. Ya. Apa makna 20 kilo? Ya, 20 kilo adalah berat badan ideal pada anak laki-laki yang tinggi badannya 115 cm. Sudah, oke. Terus artinya apa, Dok? Yang berat badan ideal, ya. Maaf, 23 kilo ya tadi ya. Di Zoom tadi keluar 23 kilo. Nah, ini maksudnya apa? Nah, sekarang kita ketemu berat badan ideal dari anak laki-laki yang tinggi badannya 115 cm. Nah, bagaimana dengan si pasien ini? Pasien ini berat badannya berapa? Si pasien ini berat badannya berapa? Dan saya menjawab? 17. Berat badan idealnya berapa? 23 kilo. 23, Dok. 23, Dok. Beratnya ketemu berapa? Ya. Jadi, kita bisa lihat berat badan aktual sekarang ya yang 17 kg itu mencapai berapa persen dari berat badan ideal. Saya ulangi, berat badan yang 17 kilo ini ya, berat badan aktual itu mencapai berapa persen dari berat badan idealnya? Sebentar ya. Halo. Sebentar, apa itu masih ngajar, masih aktif. Oh, keyboard.
Kalau enggak ya berarti 11,5. 11,5. Iya, 115. Sudah, lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi kita ketemu berat badan ideal dan berat badan aktual, ya. Maka berat badan aktual per berat badan ideal kali 100%, maka ketemu berat badan aktualnya tadi kan 17 ya, 17 kilo. Sedangkan berat badan idealnya 17 kilo itu sama dengan 73,9%. Ya, jadi mencapai 73,9%. Artinya ini adalah gizi kurang. Ya, kok bisa tahu-tahu gizi kurang, Dok? Nah, ini ada ininya, saya mundur lagi ya. Nah, ini. Nah, menentukan status gizi. Kalau lebih dari 120% itu obesitas. Kalau 110 sampai 120% itu overweight. 90 sampai 110% gizi cukup. 70 sampai 90% gizi kurang. Kurang dari 70% gizi buruk. Nah, sekarang kalau yang 70 sampai yang contoh kasus tadi adalah berapa persen? Nah, 73,9%. Jadi termasuk gizi kurang, ya. Jadi tidak susah kok ya, tidak susah. Nah, sekarang kita masuk salah satu jenis malnutrisi yang paling berat, yaitu gizi buruk, ya. Merupakan masalah penting di dunia karena meningkatkan mortalitas dan morbiditas anak, terutama pada anak usia kurang dari 5 tahun. Merupakan penyebab langsung ya 300.000 kematian per tahun. Ya, angka kejadian buruk ini sangat tinggi ya, terutama di negara-negara berkembang yang menjadi permasalahan WHO sampai saat ini. Nah, ada secara klinis ya gizi buruk atau KEP itu kurang energi protein, ya sama ya. Secara klinis gizi buruk ini dibagi menjadi tiga, yaitu marasmik atau marasmus, kemudian kwashiorkor, kemudian marasmus kwashiorkor campuran, ya. Apa dan bagaimana? Ya, ini kriterianya, ya. Kalau gizinya gizi kurang, ada odem, itu namanya kwashiorkor. Kalau gizinya gizi buruk, ya ini menurut Wellcome Trust Working Party tahun 1970. Ya, kalau gizinya gizi buruk tapi tidak ada odem, gizi buruk yang ada odem disebut marasmik kwashiorkor. Ini ada juga yang menegakkan diagnosa gizi buruk scoring, ya, scoring dari McLaren, ya, ini dikatakan marasmus kalau skornya 0 sampai 3, kalau skornya kwashiorkor, kalau lebih dari 8 disebut kwashiorkor. Ya. Gejala klinisnya dari kwashiorkor adalah ada tanda-tanda klinis yang khas, yaitu pitting udem, crazy pavement dermatosis, perubahan pada rambut, perubahan mental, anemia, dan hepatomegali. Ya, ini adalah yang atas ini adalah dermatosis seperti ini. Ya, sebelum jadi dermatosis akan terjadi seperti ini, akan melampaui fase-fase seperti ini. Ya, ini yang namanya sugar baby. Odem, ya, tapi belum terjadi dermatosis, tapi ini odemnya ini odem yang pitting, ya, pitting odem ya, yang sepertinya anaknya ini seger, ya, gemuk, tapi tidak aktif dan kulitnya itu kusam, ya. Ini namanya baby, ya, bukan sugar daddy ya, tapi sugar baby, ya. Bayi-bayi yang paling sering disebut sugar baby itu karena dulu sering disebabkan karena diberikan air gula. Air gula itu berarti kan tinggi karbohidrat, tidak ada proteinnya, tidak ada lemaknya. Ya, jadi terjadi ketidakseimbangan makronutrien. Ya. Ini menunjukkan dermatosis, ya, yang sangat berat ini. Di sini juga dermatosis, ini juga dermatosis. Ya. Crazy
crazy pavement dermatitis, kalau teman kayak luka bakar. Nah, ini menunjukkan, ya, gambar ini menunjukkan satu, adanya odem. Setuju ya, ada odem, ada akites, ya, odem di tungkai, di tangan, ya, dan hampir seluruh tubuh. Kemudian rambutnya kusam, putih, dan kalau dipegang itu rontok, mudah dicabut, ya. Kemudian ada juga gejala-gejala anaknya rewel, ya, anaknya rewel. Kemudian ini adalah anemi, gejala anemi, ya. Kalau anemi itu tidak dari apa namanya, palpebra, mukosa palpebra, ya. Kemudian bisa juga dilihat di telapak tangan. Ya, ini sekarang tadi yang kwashiorkor, sekarang yang marasmus, ya. Ciri-cirinya wajahnya seperti orang tua, ya, disebut old man face, ya, wajah seperti orang tua. Kemudian ada perubahan mental, cengeng, jadi apatis. Kemudian kulitnya kering, dingin, mengendor, kering, tipis dan mudah rontok. Lemak susutannya hampir tidak ada atau hilang, ya. Otot-ototnya atrofi sehingga tulang-tulangnya kelihatan jelas, ya. Sering terjadi diare, tapi ada juga yang konstipasi, ya. Kemudian bradikardi, hipotensi, RL-nya turun. Nah, ini contohnya yang tipe markas, ya. Kita lihat jaringan lemaknya sangat-sangat tipis, hampir tidak ada, sehingga tulang-tulangnya kelihatan nyata. Ya, seperti ini. Ya, perlu diketahui ini adalah satu penampakan anak yang sama. Ya, jadi waktu pertama kali ditemukan ini di RSUD Dr. Thomas seperti ini, kemudian dilakukan terapi gizi, ya, terapi gizi dengan dipasang sonde, jadi seperti ini beberapa bulan minggu kemudian jadi seperti ini, agak lumayan, ya. Nah, ini namanya fenomena baggy pants. Baggy pants itu dulu ada yang zaman saya SMA itu populer celana panjang untuk laki-laki, namanya celana baggy. Celana baggy itu celananya antara pinggang dan ke bawah itu sangat longgar, sehingga ada kayak biru-birunya gitu, ya. Nah, kayak gini. Nah, ini bagian belakang atau bokongnya bayi ini namanya baggy pants, ya, seperti ini. Itu baggy pants. Nah, sekarang bagaimana penata laksanaan gizi buruk? Ya, perlu diketahui bahwa angka kematian gizi buruk ini lumayan tinggi, ya, sebagian besar karena hipotermi dan hipoglikemia, seperti silent killer, ya. Dua penyebab kematiannya ini, hipoglikemi dan hipotermi. Nggak kelihatan nyata, tapi tiba-tiba apnu, tiba-tiba henti nafas dan meninggal, ya. Jadi untuk penata laksanaannya pasien gizi buruk ini dibagi dua fase, yaitu fase stabilisasi dan fase rehabilitasi. Ya. Fase stabilisasi dibagi dua lagi, yaitu fase stabilisasi awal, ya, disebut atau disebut juga fase resusitasi. Ya, dilakukan koreksi hipoglikemi, hipotermi, dikoreksi, kalau ada dehidrasi dikoreksi, kalau ada kelainan elektrolit diberikan jalan elektrolit dan seterusnya. Ya, pada awal-awal di terapi di tata laksana gizi buruk itu no iron dulu karena sebagian besar jadi infeksi, jadi tidak diberikan iron. Tapi nanti kalau sudah fase rehabilitasi diberikan zat besi. Ya, jadi seperti ini. Ini sama ya, ini tadi yang 16 bulan, ya, 3,6 kilo. Kemudian ini pada saat umur 25 bulan, ya, badannya sudah mencapai 10,7 kilogram. Terima kasih. Itu yang tentang malnutrisi. Saya sambung sekarang tentang obesitas, ya.
Apakah suara saya dan gambarnya bisa ditangkap, bisa diterima? Tersambung. Oke. Sekarang saya lanjut obesitas pada anak. Obesitas atau kegemukan itu adalah suatu keadaan terdapatnya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatannya dalam bentuk apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ya, hampir semua sistem di dalam tubuh seorang anak yang mengalami obesitas akan terganggu. Ya, termasuk sistem pernafasan dan lain sebagainya. Ya, bedakan antara obesitas dengan overweight. Ya, kalau overweight itu kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat badan ideal yang disebabkan oleh penimbunan jaringan lemak atau massa otot. Ya, nanti ada kriterianya kapan disebut overweight, kapan disebut obesitas. Penyebab obesitas ya selain makan berlebihan, kemudian juga kurangnya aktivitas fisik dan faktor genetik. Nah, ketiga faktor penyebab ini disebut penderitanya yang mengalami obesitas karena tiga hal ini, ya, makanannya berlebihan, aktivitas fisiknya kurang, dan ada faktor genetik, itu disebut obesitas primer. Ya. Tapi kalau obesitasnya yang diderita bukan karena tiga hal di atas, tapi karena ada penyakit lain yang menyertai, maka itu disebut obesitas sekunder. Kenapa disebut obesitas sekunder? Karena obesitasnya ini sekunder sebenarnya. Ada primer yang mendasar. Nah, penyakit primer yang mendasar ini apa? Ya harus dicari. Ya, jadi idealnya setiap pasien obesitas harus dilakukan anamnesa, recalling nutrisinya gimana sehingga kita bisa menyimpulkan oh ya ini primer. Tapi kalau misalkan obesitas tapi makannya biasa, ya makannya itu sehari 3 kali dan tidak banyak, sedikit, tidak pernah nyemil dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu curigai, ya berarti ini obesitasnya obesitas sekunder, harus dicari primernya. Ya. Nah ini adalah penyebab obesitas yang tadi, yang primer tadi, yang penyebab insulin. Ya, ada hipotiroid, ada hiperinsulinisme dan lain sebagainya. Ini merupakan penyakit bawaan yang agak susah ya. Ini adalah sindroma klinis yang sangat jarang terjadi. Ya, tapi memang ada kenyataannya. Ya, ini namanya ada Prader-Willi syndrome, ada Lawrence-Bosch syndrome, Alstom syndrome dan lain sebagainya. Banyak sekali sindrom-sindrom yang juga menyebabkan obesitas. Penyebab obesitas adalah ada dua ya, ada faktor yang tidak dapat diubah dan ada faktor yang bisa dimanipulasi atau diubah. Faktor yang bisa diubah itu adalah pola makan, kemudian aktivitas fisik harus ditingkatkan, pola hidup santai atau sedentary behavior, itu nanti ada gambarnya. Jadi sedentary behavior itu suatu lifestyle di mana seorang anak atau seorang bisa juga orang dewasa yang sehari-hari itu lebih banyak baca buku sambil rebahan, sementara di samping kiri kanannya ada makanan, ada minuman, apalagi minumannya soda. Itu adalah sedentary lifestyle, sangat tidak bagus untuk diterapkan. Ya, lingkungan atau lingkungan juga bisa dapat diubah. Ya, sedangkan yang tidak dapat diubah adalah faktor ya. Nah, ini sedentary lifestyle. Siapa yang di rumah kayak begini, ya, ini sangat-sangat tidak, karena tidak hanya beresiko terjadi obesitas, tapi juga beresiko terjadinya penyakit jantung koroner, kemudian stroke dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat tidak baik. Nah, ini sedentary lifestyle kayak gini. Siapa yang kayak gini? Ya, ada juga yang tidak nonton TV tapi main game sama saja. Pokoknya kalau tubuh rebahan terus, ya, tidak ada aktivitas fisik, yang ada adalah aktivitas visual. Nah, itu jadi, ya. Ini kategori apa namanya obesitas kan indeks atau IMT, ya. Sudah tahu ya caranya masa tubuh. Kalau belum tahu silakan browsing, gampang sekali. Pokoknya kalau ada nilai badan, ada nilai tinggi badan, pasti bisa diketahui berapa IMT-nya.
Nah, sekarang kapan dikatakan obesitas? Ya, apabila IMT-nya, indeks massa tubuhnya itu, kalau dilihat bahasa Inggris, indeks massa tubuh itu BMI ya, sama ya, body mass index sama ya. Kalau lebih dari persentil 95, nanti ada grafiknya sendiri. Dari 5 tahun, kalau lebih dari 5 tahun, sedangkan yang dari NCHS. Ya. Kalau nilainya itu lebih dari persentil 90, di atas persentil 90, ya, 95 maksud saya, di atas persentil 95, maka disebut obesitas. Nah, ini contohnya, ini yang dari NCHS, ya. Ini grafiknya kayak gini. Ini yang untuk perempuan, cewek, ini yang untuk cowok yang warna biru. Klasifikasi obesitas ya, ada obesitas primer, ada obesitas sekunder, ya, banyak. Patogenesis, terjadinya akumulasi lemak dalam tubuh merupakan hasil suatu keseimbangan positif antara sumber energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan. Misalkan energi yang masuk dari makan, nyemil, misalkan ya, ada 2000 kalori, dia sedentary lifestyle, ya, rebahan, mager, maka hanya mengeluarkan dalam satu hari mengeluarkan 1000 misalkan, 1000 kalori, maka sisanya tadi berapa? 2000 dikurangi 1000, maka tadi akan dirubah, misalnya tadi ya, dirubah menjadi jaringan lemak sebagai jaringan energi. Tapi lama-lama numpuk lemaknya sehingga jadi obesitas. Merupakan konsekuensi ambilan yang berlebihan, pengurangan pengeluaran atau fungsi endokrin untuk anak-anak obesitas. Ya. Ini untuk menekan diagnosis dilakukan saat mulainya timbul obesitas. Mulai kapan sih anaknya mulai bertambah terus beratnya, kok tambah gemuk, nah, mulai kapan? Kemudian dia tumbuh kembang yang mendukung obesitas yang mungkin saja ini obesitas indukis, ya, obesitas yang sekunder, ya, berarti kita cari primernya. Dan keluhan mengorok atau snoring, ya, itu tidak nyenyak, jadi pinggul, hati-hati, ya. Riwayat gaya hidup, pola makannya gimana, aktivitas fisiknya gimana, ya. Kemudian riwayat keluarga dengan obesitas, ya, ya. Dan ini pemeriksaan fisik, dilihat bentuk tubuhnya, bentuk tubuh yang apple shape atau pear shape, ya. Nanti ada gambarnya. Saya kira itu, nah ini yang apple shape kayak gini, bulat gini, yang ini yang pear shape, pear, ya. Pemeriksaan penunjang ini bukti EKG, tes fungsi paru, antropometri dan lain sebagainya. Kita laksana disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Ya. Penurunan berat badan itu ditarget tidak bisa langsung, ya, harus bertahap, ya, tidak bisa langsung. Pokoknya berat badan idealmu misalkan 35 kilo, kamu sekarang 60 kilo, berarti sisanya 25 kilo, harus bisa mencapai, ya, minimal dalam 1 bulan, tidak boleh, ya, harus bertahap. Bertahap itu ditetapkan dulu 20% dari berat badan ideal, ya, di atas 20% ditambah di atas berat badan ideal, ya. Mengurangi indeks massa tubuh dan massa lemak, ya, dengan banyak olahraga, menormalkan toleransi glukosa, konsentrasi lemak plasma, fungsi ginjal, lepal, dan tekanan darah. Mencegah atau mengatasi komorbiditas akut dan yang kronik, ya. Prinsip tata laksananya adalah mengurangi asupan energi dan meningkatkan keluaran energi dengan menentukan target berat badan, pengaturan diet, dan peningkatan aktivitas. Modifikasi pola hidup. Tidak boleh pola hidup yang rebahan yang sedentary lifestyle tadi, ya. Pokoknya dikurangi asupan energinya, ditambah aktivitas untuk membakar energinya, membakar kalorinya, membakar lemak. Ya, prinsipnya hanya itu. Pola makan yang benar, ya, berarti kan full itu macam-macam. Nanti bisa
bisa kalian browsing tulis itu gimana. Ya, di antaranya kalau makan harus sambil duduk, tidak boleh sambil aktivitas, tidak boleh sambil nonton TV, tidak boleh sambil jalan-jalan keliling kompleks. Ya. Kemudian waktu makannya suapan pertama sampai selesai itu paling lama 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit tidak usah diteruskan. Ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ini tidak perlu. Saya kira ini ada yang di ini ya, diet ya. Diet itu artinya mengatur konsumsi makanan. Ya, kayak orang dewasa diet nasinya hanya berapa gram, bahkan 50 gram, lauknya seimbang dan lain sebagainya. Itu program diet ya. Tapi untuk anak-anak program diet itu tidak dianjurkan untuk anak-anak kurang dari 2 tahun. Walaupun diukur ini obesitas, tapi kalau usia di bawah 2 tahun tidak boleh diet karena dikhawatirkan kebutuhan-kebutuhan nutrisinya yang diperlukan untuk tumbuh kembang sel-sel otaknya itu tidak terpenuhi. Ya, dilakukan dengan restriksi makanan, misalkan soda, jus, ya, minumannya manis-manis, ya, susu itu harus diukur, ya, tidak boleh lebih dari 500 ml dalam 24 jam. Berlaku untuk anak-anak lebih atau di atas umur 1 tahun. Ya, menghindari makanan yang berkalori tinggi seperti es krim, makanan gorengan, chip dan lain sebagainya. Ini behavioral therapy ya, harus self monitoring, diukur tiap malam itu di analisis. Tadi saya makannya apa saja, berapa kalorinya berapa ya. Saya kira itu ini pencegahannya. Saya kira sudah selesai. Sampai sini ada yang tanyakan? Saya izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Sebutkan nama dulu ya. Ini saya Lainatul Ma'rifah dari kelas 5B keperawatan. Ini, Dok, saya mau tanya yang untuk marasmus dan kwashiorkor tadi. Ya. Ya, untuk kedua penyakit itu pemulihannya itu berapa lama ya, Dok? Terima kasih. Ya, tadi kan sudah ada di slide presentasi saya tadi bahwa untuk penata laksanaannya itu tidak bisa langsung. Ya, maksudnya gini, begitu kita temukan ya, oh ini marasmus, ayo kasih makannya banyak, tidak bisa kayak gitu karena pada kasus-kasus marasmus itu kemampuan sistem pencernaan anak untuk melakukan absorpsi itu juga terbatas. Ya. Kalau dipaksakan bisa terjadi diare atau muntah atau intoleransi. Ya, jadi agak susah. Ya, jadi harus memenuhi cara yang sudah saya berikan tadi itu rekomendasi dan ya, jadi ada 3 fase resusitasi, fase stabilisasi, dan fase rehabilitasi. Nah, fase rehabilitasi itu kalau sudah stabil semua, nah itu baru masuk fase rehabilitasi. Nah, meningkatkan asupan makanan itu diharapkan dimulai sejak fase rehabilitasi. Fase stabilisasi boleh, tapi jangan terlalu aktif. Ya, tapi yang benar-benar berusaha untuk meningkatkan berat badan, ya, dihitung kalorinya, ya tinggi kalori itu dimulai pada fase rehabilitatif. Itu pun harus bertahap. Ya, jadi kan tadi ada misalkan berat badan idealnya ini, ya, defisit berapa, misalkan berat 10 kilo, padahal berat badan idealnya 20 kilo. Nah, maka tidak boleh dalam waktu 1 bulan kamu harus bertransformasi menjadi berat badannya 20 kilo. Itu tidak boleh. Ya, apalagi anak di bawah usia 2 tahun, tidak boleh. Karena compliance tubuhnya masih rentan. Ya, bisa dia muntah, mencret, malah akan terjadi penyakit-penyakit lain. Ya. Dok. Apakah berapa lama kan tadi pertanyaanmu berapa lama ya pemulihannya? Ya tergantung banyak faktor, bisa dalam hitungan bulan, bisa dalam hitungan tahun. Ya, rata-rata itu kurang lebih 6 bulan baru bisa mencapai berat badan ideal itu
maupun dengan program yang betul-betul dipantau dan anak tidak mengalami komplikasi dari pemberian diet tinggi kalori tadi. Ya, kalau dari komplikasi akan muntah, kan berarti ada jeda waktu, dipuasakan lagi, diobati muntahnya dulu dan lain sebagainya. Nah, memang sangat-sangat rumit, ya. Oke, silakan yang lain. Ya, sesuai enggak dengan apa yang kamu tanyakan? Siapa tadi yang ditanya? Lina, siapa? Halo? Lagi nonton, Dok. Saya, Dok. Ya, ya, sudah ya, puas ya. Nggih. Pertanyaan kedua, silakan. Siapa yang mau bertanya? DM, kalau ada yang tanya, silakan. Tidak ada? Nggih, insya Allah cukup, Dok. Cukup ya? Nggih. Oke. Nanti, ini kan kalian mau ujian ya? Nggih, Ya, Dok. saya Mau. kurang pertemuan apa satu pertemuan lagi? Halo? PJMK? Halo? Mohon maaf, Dok. Ini sudah minggu terakhir. Halo? Kok putus? Halo? Halo, Pak. Ya? Gimana mic tadi apa?